puasa dengan tidak puasa itu tidak sama. Misalnya pun panjenengan apa asa kilemes, capek, payah, tak apa karena terus kita tenaga, pura-pura capek, pura-pura lemes, kita pun depan aja bikin tenaga kerja apa asa. Padahal dengan Roman pun nggak bisa bayar. Begitu keluar tanya apa asa, putus sama nggak apa asa. Padahal pun nggak bisa bayar. Sopung siapa nih? Awuduk misalnya dengan karena dia belakang waktu sholat zuhur, sergu sekali masuk, buat siapa nih? So, hanya kita dengan Allah yang ini adalah keistimewaan daripada ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian puasa ini yang paling utama adalah menghadirkan Allah di dalam setiap sisi kehidupan kita. Makanya ketika kita masuk kepada teori ihsan, ubudullah ka'annaka tarah wa illam yakun tarah fa innahu yarak. Menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah, tapi kalau kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Lah ini diajari di dalam bulan Ramadan. Puasa Ramadan mengajarkan itu kepada kita. Kita beribadah karena hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana baca mungkin tak nyaman, tak baca kita mau datang ke todus, kocak santri tak baca, kocak polong masjid tak baca, akhirnya ntar ke masjid. Begitu juga monsoki pas tak haji, tak nyaman tak haji. Apa kocak soki tak haji, ntar makan. Tapi kalau puasa, kita tidak bisa membedakan antara yang puasa dengan tidak puasa. Makanya kemudian orang yang berpuasa ini orang yang bisa menghadirkan Allah di dalam setiap sisi kehidupan. Sehingga orang yang berpuasa ini kemudian akan menjadi orang yang semata-mata ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang mukhlis. Ikhlas itu salah satu syarat ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Kita beribadah semata-mata karena Allah. Kalau tidak semata-mata karena Allah, ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya coba panjenengan mau sholat, puasa, mau zakat, mau haji, pasti di niat itu ada kalimat lillahi ta'ala. Apa artinya? Semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ketika kita sudah menjadi orang mukhlis, ini orang yang sangat luar biasa. Diceritakan di dalam Al-Hujurat kalau keliru di ayat 23 dan seterusnya. Ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam, tidak mau menghormati Adam, kemudian oleh Allah iblis itu dikeluarkan dari sorga, maka iblis kemudian meminta kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya sehingga Allah kabulkan itu. Apa yang dikatakan oleh iblis? Dia akan menggoda kita. Kita akan digoda. Manusia ini akan digoda oleh iblis. Kenapa digoda? Karena iblis ingin punya teman nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada satu orang atau satu kelompok yang iblis sendiri menyatakan dia tidak mampu menggodanya. Sebagaimana Al-Quran menyatakan, bima awaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la uyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Karena Allah menghukumi iblis ini sesat, maka kemudian iblis ini akan memperindah kehidupan ini dalam rangka mempersesat kita. Tetapi dari sekian banyak orang itu, iblis tidak mampu menggoda orang-orang yang mukhlis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Orang yang ikhlas itu tidak bisa digoda oleh siapa. Kenapa? Karena orang yang ikhlas ini semata-mata menjalankan kehidupannya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam bahasanya Rabi'ah Adawi, yaitu seorang sufi perempuan, hidup ini dalam rangka hanya mencari ridha Allah.
Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ilahi Tuhanku, anta maksudi, engkaulah tujuan hidupku, wa ridhaka matlubi, dan ridhamu yang aku cari. Sehingga kemudian orang yang senantiasa bersama Allah, mukhlis karena Allah ini, setan tidak mampu menggodanya. Maka orang yang mukhlis inilah kemudian bisa derajatnya bisa naik menjadi muttaqin sesuai dengan apa yang menjadi tujuan daripada puasa. Jadi ketika kita menghadirkan Allah di dalam setiap kehidupan kita, kita merasa bersama dengan Allah di dalam setiap kehidupan kita, maka kemudian kita tergolong kepada orang-orang yang mukhlis, semata-mata beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan beribadah kepada yang lainnya. Nah, ini memang repot para ibu bapak, tidak mudah untuk mencapai derajat mukhlis. Kenapa? Karena kita butuh upaya dengan sungguh-sungguh. Sebab ibadah ini kadang berrepot iya. Kita ibadah ke Allah begitu mau ibadah ujiannya berat, antara malas dan tidak. Coba bapak ibu atau ibu-ibu saya contohkan, ketika azan berkumandang, terus ibu-ibu depan ngocek pelepah, kira-kira pelepah itu dinantar ke masjid apa terus lagi ngocek pelepah? Terus lagi. Eman kok nanggung, begitu tubuh kan dilanjut. Digoda kita untuk tidak maksimal beribadah. Apa-apa? Karena memang setan selalu menggoda kita. Kuat kita, sholat kita, kuat menahan setan, menahan godaan setan. Wah, waktu sholat karena ini wajib. Datang ke masjid sholat, Allahu Akbar. Apa selesai godaan? Tidak. Begitu Allahu Akbar, mulut kita mengatakan Allah Maha Besar, hati kita bilang Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pikiran mulai aja dan pelepar kita marah. Dia remah dikit pasien dari dek pas pelepar. Mulut terus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pelepar tak tuli marah dikit. Si aku kadang menang lakir di akhir nang lakir ya. Jadi kita sholat tetapi hati kita tidak jauh. Sudah kita sukses, Allahu Akbar, sukses kita. Hati kita, pikiran kita menyatu dengan bacaan kita. Tetapi begitu Assalamualaikum, apa kita selesai digoda oleh setan? Tidak. Ada terus perasaan, kok jangan lain, engkau ahli sorok ke jangan busuk pun benar tak busuk. Ada kesombongan di sini. Padahal sombong itu, setan itu tidak masuk, diusir dari neraka bukan karena setan tidak mau ibadah kepada Allah, tapi karena dia punya rasa sombong. Ana khairu minhu, khalaqtahu min nar, khalaqtahu min tin, wa khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari Adam. Adam diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api. Unsur api lebih baik daripada unsur tanah. Ada kesombongan di sini. Maka untuk menjadi orang mukhlis, orang yang beribadah semata-mata karena Allah, ya memang butuh perjuangan, butuh kesungguh-sungguhan kita. Maka kemudian orang-orang yang seperti inilah yang kemudian akan menjadi kekasihnya Allah. Berat tak berat ketika kasih Allah? Berat. Jangankan ketika kasih Allah. Telepon bapak ibu lambat waktu anak bapak bisa waktu anak saya ibu agar cintanya terbalas, berat tak berat? Oh benar yang putar karoman, kik nyambi jajan, tak cukup nyambi kanan, matuan di sambil gigi ya. Anak apa makle? Setuju. Itu untuk mencapai kekasihnya manusia, beratnya setengah mati. Perjuangannya luar biasa. Kenapa boleh kita ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah tingapun mukhlis nikah, kita bisa menjadi orang muttaqin. Orang yang sanggup takok ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ciri muttaqin kan itu? Ada banyak Al-Quran yang menggambarkan tentang ciri muttaqin.
Tapi para hadirin, ya pas putus asa, begitu disampaikan sulit menjadi orang mukhlis, tuh, monde iya masih nyamanan tahu, jangan tahu terus berpikir, punten para hadirin. Nikah pun dalam rangka meningkatkan derajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iki memperobundeng sedeng, ya seperti kona sholat sesuai dengan syarat rukun, kon marah. Kewajiban kita sudah gugur, insya Allah masa suara. Yang suara kena waktu ngantri. Apa nama mak ngantri? Karena ibadah tak pateh mapan. Lamun ibadah mapan, insya Allah ngantri tak pateh habis. Apa karena menjadi orang yang dicintai Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan itu Ramadan ini menjadi kesempatan bagi kita. Pintu taubat dibuka selebar-lebarnya oleh Allah. Dan masyarakat itu diberikan semangat yang sama untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebagian ibadah mulai bojong selima waktu ditambah dengan sholat duha, ditambah dengan sholat taraweh, itu luar biasa. Ekimun taraweh cepet-cepet, eki abid, kisah biasa boy. Karena mau taraweh cepet gelun. Masa kalau pada nggak sakit terawih ini kan cuma ning petong menit 20 rakaat. Nek kan sarokaat kuning tak ada pas setengah menit, hitungan detik gitu. Padahal sholat ini kan ngajib ke Allah. Iki jadi abid kelu ni ser orang juga. Dekil begitu Allahu Akbar mari walad dhalin maca alif lam mim dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin sampai lestari surat Al-Baqarah, insyaallah edina ben makmum panjenengan. Sabiasa saos, yang penting syarat rukun daripada sholat itu harus terpenuhi. Urusan panjenengan berdese belu, berdese dupolo, kingireng lah, foto saya berdebat urusan ini. Takon saya berdebat gini kan akhirnya pas takut. Karena dulu pernah ada perdebatan tentang sholat subuh yang pakai kunut tidak kunut. Oh, yang kunut katanya lebih bagus yang kunut, yang tidak kunut lebih bagus yang tidak kunut. Akhirnya berdebat. Begitu berdebat ditanya hakim orang yang sesebulan. Karena resok nggak bisa orang berdebat. Bagaimana debat melol? Bagaimana penjam sopunja? Belum dia. Lalu kan pas sesam sering. Jadi silahkan kalau kita punya keyakinan urusan amalia, silahkan tidak apa-apa. Padahal usah diperdebat. Semakin pola umum. Senika dosa, senika bid'ah, senika haram. Kita di dalam beragama hendaknya menghormati apa yang menjadi keyakinan yang lain. Selama keyakinan itu memang ada dasar. Karena kalau kita terjebak dengan nikah, akhirnya taukaran. Nggak boleh babat tetangga, taukaran. Saya setengah tahlil, setengah tak tahlil, taukaran. Dan itu tidak ada manfaat. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi ketika kita sholat sunnah silahkan sesuai dengan keyakinannya kita masing-masing. Maka deki panjenengan mengatai urusan ikhtilaf itu boleh tak jauh, boleh lesok. Ngelatih urusan ikhtilaf ini lesok. Apa? Karena tidak ada manfaatnya. Silahkan walana amaluna walakum amalun. Kenapa? Karena kalau kita konsentrasi kepada perbedaan-perbedaan ini, maka kemudian kita akan menjadikan umat Islam ini bercerai-berai. Nah, ketika umat Islam ini bercerai-berai, ya habislah kita. Ya cukuplah di beberapa negara yang ada Syria, Lebanon, Afghanistan, cukuplah di sana saja. Nah, Indonesia pun jatuh kanan. Nah, boleh bertetangga, jangan bertengkar. Apa yang menjadi keyakinan kita silahkan. Tidak ada masalah. Yang penting apa yang sudah menjadi keyakinan kita, itulah yang harus kita lakukan. Tidak saling menyalahkan, tetapi saling menghormati. Para hadirin rahimakumullah. Baca berapa? Nah? Yang ini. Karena mau kadung aku mungkin kelopain. Ada 5 menit.
ada ciri daripada orang muttaqin yang digambarkan oleh Al-Quran. Paling tidak ada 4 ciri orang muttaqin yang digambarkan di dalam Al-Quran. Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang menafkahkan hartanya fis sarra wad dharra, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Ciri orang muttaqin ini kepela. Ciri orang muttaqin ini kepela. Pela pun ada rumah. Iki mun epenta orang yang belum bantu. Iki sesuai dengan kadar kemampuannya. Sesuai dengan kadar kemampuannya. Kimun sampai karena troikonya sampai pelak sampai tangkotan lebih juga. Jadi ciri yang pertama itu adalah loman kepada orang. Baik dia dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Baik tanding besar, tanding besar. Misalnya begini, ada tetangga kita butuh, kita pas tidak punya, tapi paling tidak kita memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah. Maka ciri yang pertama adalah loman. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhibina al-ghaib. Nomor 2, mampu menahan amarah. Kita bisa mampu menahan amarah. Nah, boleh yang laki ya harus mampu menahan amarah, apalagi ketika berhadapan dengan istri. Perempuan ini memang luar biasa kalau disuruh bicara, kosakatanya hampir 10 kali lipat daripada kosakata kita orang laki-laki. Maka teman orang bini abad tak betul gini ngaki. Tak agikir betul gini ngaki. Karena bisa jadi ketika kita bersabar mendengarkan marahannya istri itu, bisa jadi kita menjadi orang wali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada seorang ceritanya orang wali, Abdurrahman Bajal Habad itu. Dia menjadi wali karena sabar mendengarkan omelan daripada istrinya. Wanita jadi senjata kayak gini kan. Dimulai saya nggak ngaki. Baru tak ngaki kita bisa jadi wali, bahaya maksudnya. Jadi yang nomor 2, wal kadhiminal ghaib. Mengendalikan amarah. Wal afina 'anil nas. Yang ketiga adalah kita mudah memberikan maaf kepada orang lain. Jadi ketika ada orang bersalah kepada kita, ada orang dolim kepada kita, kita maafkan. Cuma kan problemnya tidak semudah itu. Meminta maaf mudah, tetapi memberi maaf itu tidaklah semudah meminta maaf. Tetapi kalau orang yang bertakwa, tidak pernah ada masalah, sehingga di hatinya itu tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada hasud kepada orang lain. Kenapa? Karena dia berjalan atas apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang dolim kepada kita, apalagi misalnya para penerus perjuangan Rasul, itu pasti sudah. Pasti ada yang iri, ada dengki, ada yang dolim, itu biasa. Tadi setengah songkok, misalnya Ustaz Asli jadi ketua takmir, tak kira ada setengah songkok gitu. Pada acara, masjid malah acara melolong. Tadi acara masjid, beda acara sekali apa pun dan masjid. Dan setengah songkok. Tetapi kalau kita menjadi orang muttaqin, siapapun yang menyakiti kita, ya kita maafkan saja. Tidak ada masalah. Saya nomor 4, saya terakhir. Wa idza fa'alu fahsyatan aw dhalamu dzakarallaha fastaghfiru li dzunubihim. Jadi menabi kita yang itu melakukan dosa, kita cepat minta sepura ke Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah dosa. Tidak ada. Kenapa? Karena yang maksum itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita makhluk khata wa nis, tempatnya salah dan lupa. Yang kita kalau salah melolon, pas salah melolon benih. Jadi mun setan nikah salah melolon, mun malaikat tidak pernah salah. Kalau kita itu ada salahnya, ada benarnya. Makanya ketika kita berbuat salah kepada Allah, kita cepat beristighfar kepada Allah. Ketika kita buat salah kepada manusia, cepat kita minta maaf kepada sesama manusia. Karena itu kontrak kita. Nah, insya Allah menabi kita sudah mampu melaksanakan itu, kita termasuk orang-orang yang sebagaimana yang digambarkan di dalam ibadah puasa ini. La'allakum tattaqun. Kenapa? Kenapa menggunakan la'alla? La'alla itu kalau dalam ilmu
ilmu nahwu itu taroji, pengharap. Kenapa tidak menggunakan langsung mutakin, orang puasa menjadi mutakin, tapi kok masih menggunakan lalah agar kita menjadi orang mutakin? Kenapa? Karena ternyata banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan derajat mutakin. Makanya kemudian dinyatakan kam min shaimin la yanalu min siyamihi illa min ju'. Banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Karena puasanya tidak memberikan nilai yang berarti kepada dirinya. Makanya Allah saling membedakan orang puasa itu ada 3. Ada puasanya orang awam, orang yang hanya menahan lapar dan dahaga, dia puasa, hanya menahan lapar, dia tidak makan, tidak minum sampai dengan waktu maghrib, dia tidak berkumpul dengan istrinya di siang harinya. Sementara yang lain terus ngerasani tetangganya terus, membunuh PC terus. Coba ada sih membunuh PC, jalan lancar. Dia puasa, ini PC terus aja dan ini yang disebut dengan hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ada puasanya yang khusus. Mereka puasanya orang setuju anggota tubuhnya mereka digunakan untuk kebaikan, menghindar dari segala kejelekan, mata, telinga, semua hati kita, semua. Yang terakhir itu adalah puasanya khusus. Mereka biasanya puasanya para aulia, para nabi, para ambia. Mereka puasanya yang luar biasa seperti itu. Kalau kita berharap yang khusus saja, sehingga puasa kita bisa mengendalikan diri kita dari ucapan yang tidak baik, dari pandangan yang tidak baik, dari gerakan tangan yang tidak baik, dari langkah kaki yang tidak baik. Semua kita arahkan kepada kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah, sehingga ketika selesai bulan Ramadan ini kita bisa mencapai maqam muttaqin. Nah, kita berharap mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang yang muttaqin, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Kak TikTok yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita kembalikan ke moderator. Demikianlah ceramah agama yang disampaikan oleh